Akan nomor urut 03. Dan selanjutnya langsung kita panggil peserta dengan nomor urut 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tuan Juri, kemudian tim panitia. Selanjutnya langsung saya akan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Diskop Zakaria dari PTS Teknik 8, guru PAI. Untuk judulnya adalah inovasi belajar, pemanfaatan media virtual untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran PAI kelas 3 di UPTS Teknik 8. Latar belakangnya, latar belakangnya adalah ini untuk meningkatkan minat siswa. Langsung ke inovasinya ya. Hemat waktu ya. Saya lanjut. Terima kasih. Saya di sini memanfaatkan media Wattwell. Wattwell adalah platform digital yang digunakan membuat berbagai jenis permainan dan aktivitas interaktif seperti kuis, teka-teki, silang, roda acak, dan banyak lagi. Alat sering digunakan dalam dunia pendidikan untuk membantu guru membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Jadi saya hanya memanfaatkan yang sudah ada, inovasinya adalah di kontennya. Dari kontennya saya sesuaikan sesuai dengan pembelajaran PAI. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan motivasi siswa, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, menilai pemahaman siswa secara real time. Untuk penggunaan media ini kami fokus di asesmen formatif. Ini contoh media yang saya buat. Ini fokus di contohnya adalah di untuk fikih, pemahaman di fikih. Tampilannya seperti ini. Kemudian penerapannya di kelas sudah saya terapkan seperti ini. Jadi anak-anak terlihat senang dalam mengikuti pembelajaran PAI karena fokusnya adalah meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran PAI. Kemudian dampaknya untuk pembelajaran adalah peningkatan minat belajar siswa terhadap pelajaran PAI, kemudian feedback positif dari siswa dan guru. Kemudian kesimpulannya, efektivitas penggunaan Wattwell dalam pembelajaran setelah digunakan ternyata ada dampak positifnya. Kemudian bisa direkomendasikan untuk guru lain juga. Terima kasih. Oke, baik. Bapak pakai yang sudah ada ya? Ya. Nanti pakai Wattwell. Kalau diberi kesempatan untuk mengembangkan inovasi panjenengan pada bagian mana? Pada bagian jenisnya atau kontennya, Bu? Lah ya. Misalkan saya suruh Pak ini diperbaiki, jangan mau memperbaiki bagian mana? Di kontennya, di isinya, dari materinya disesuaikan yang sesuai. Semisal minggu ini materinya fikih, minggu depan SKI, berarti yang dikembangkan adalah kontennya. Sambut, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penampilan baik dari nomor urut 08. Selanjutnya kita panggil, persiapan, monggo. Peserta dengan nomor urut 09, kita beri aplaus yang meriah. Kita juga meluncurkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu diagram batang pakai baju untuk meningkatkan kemampuan
mudah untuk dibuat dan manfaatnya bisa memudahkan siswa untuk memahami materi yang saya sampaikan. Terbuat dari full bekas dan juga tabung bekas serta ada bantuan dari kawat sekaligus mempersiapkan LKPD yang terkait dengan pengolahan data dengan menggunakan media di layar tadi ini. Ada penerapannya itu sebagai membantu siswa dalam mempresentasikan hasil LKPD di depan kelas. Proses penyusunan ini itu berdasarkan mengidentifikasi kebutuhan yaitu terkait dengan siswa saya. Siswa saya itu cenderung kinestetik, itu kebanyakan kinestetik, sehingga saya mencari ide yang sesuai dengan siswa yang kinestetik. Kemudian saya melakukan riset, melakukan penelitian melalui medsos dan juga mencari LKPD yang sesuai dengan media yang saya buat. Pengembangan dari sini yaitu LKPD-nya, saya dibantu dengan LKPD. LKPD di mana siswa itu diminta untuk membuat diagram data, membuat diagram data dari diminta untuk mencetak dadu sebanyak 20 kali, kemudian membuat diagram datanya di LKPD. Setelah selesai dalam waktu yang ditentukan, maka setiap kelompok itu melakukan presentasi di depan dengan hasilnya itu dipresentasikan ke dalam diagram data seperti ini. Media yang saya buat dari full bekas dan juga tabung bekas yang ditempeli dengan kertas putih, kertas karton putih, kemudian dilapisi dengan plastik benih. Kemudian di sini sudah saya kasih ukuran titik-titik yang ukurannya sama. Dia bisa ditulis dengan spidol dan bisa dihapus. Contoh misalkan kelompok 1 bagian sayur, nanti nama-nama sayur ditulis di yang mendaftar, misalkan sayur nanti kalau kelompok lainnya presentasi berikut ini bisa. Dan juga di sini itu jumlah frekuensi sesuai dengan jadi yang itu sekarangnya saya buat sekarangnya 1 jaraknya. Bisa juga seandainya itu bisa di evaluasinya dari yang saya praktekkan kemarin itu seharinya kalau membuat baju itu diukur. Kalau saya menggunakan kemarin menempelkan aja, maksudnya menempelkan baju yang sudah satu yang sudah jadi menempelkan kain. Jadi hasil akhirnya biasanya saya mengecek apakah sudah sesuai dengan ukuran yang ada di papan ini. Aplikasi dalam pembelajaran seperti ini. Yang pertama saya menjelaskan
media pembelajaran yang siswa mencoba mengerjakan diinginkan secara tugas pengolahan data secara kelompok dengan media bahasa buku sebagai alat membantu siswa mempresentasikan di depan kelas. Dalam mempresentasikan waktu pembahasan itu guru membantu untuk menjawab misalkan saluran apa yang paling banyak yang sering muncul seperti itu. Kemudian selisihnya dari saluran waktu dan saluran saluran lingkung itu berapa seperti itu. Selanjutnya setelah pembahasan selesai yang terakhir siswa diminta untuk mengerjakan soal SS untuk mengetahui berhasil menentukan pemahaman kita. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kelemahan dari mengoperasikan dengan apa? Barang bekas yang sudah dipakai, kemudian juga untuk memanfaatkan barang bekas memudahkan siswa untuk memahami tanpa biaya yang mahal. Kemudian dengan melakukan seperti ini bisa mengkondisikan siswa lebih kondusif. Kelemahannya untuk melakukan tugas ini jadi itu karena saya tidak menunjuk secara ini, jadi saya hanya ada yang lewat akhirnya saya bawa lagi itu kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pulang dari nomor urut 08. Baik, selanjutnya Pak Kementerian kita panggil peserta dengan nomor urut 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dianitro dari UPTS Kami 7. Inovasi pembelajaran yang saya ambil di sini adalah pengembangan LKPD interaktif di sekolah dasar menggunakan situs Networkship, di mana yang menawarkan mengapa saya memakai adalah di mana pembelajaran era saat ini perlu diperhatikan untuk pengerjaan LKPD yang biasanya menggunakan Networkship. Langsung inovasinya jadi. Mengapa saya memilih Networkship? Pertama, mudah diakses, tidak berbayar, dan juga LKPD yang kita buat bisa kita share kepada guru lain, dan juga pada Networkship ini banyak sekali tampilan yang menarik, antara lain video bisa kita memasukkan suara yang video tidak tahu, dan juga koreksi otomatis di mana nilai langsung dapat diakses. Nah, berikut tampilan LKPD yang saya buat. Saya mengambil materi matematika, di mana di sini bisa ditambahkan link YouTube untuk diakses siswa. Kemudian salah satu yang saya gunakan di sini drag and drop, di mana jawaban di sini siswa tinggal menarik ke soal sebelah sini. Kemudian di sini ada text wheel dan single choice, di mana siswa bisa mengetik jawaban singkat dan juga memilih satu jawaban yang benar. Ada juga menu join, di mana siswa dapat menarik garis jawaban yang tepat pada soal. Sekian, terima kasih. Bunyi
kepada LKPD Agak Sisi. Sisi inovasinya di bagian mana? Menurut saya untuk inovasi, jika sebelumnya para guru bisa mengakses LKPD tanpa membuat, inovasi yang saya buat adalah saya buat sendiri LKPD itu, baru saya edit dengan menu interaktif yang ada di Leadership. Untuk berarti saya melakukannya pada konten yang saya gunakan. Jika saya fokus hanya untuk sebagai media, yang saya tampilkan berarti hanya uraian materi-materi. Kalau saya ingin fokus terhadap assessment, berarti LKPD yang saya buat saya selesaikan berisi hanya tentang assessment soal. Ada lagi yang lain? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya persiapan atau peserta berikutnya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah peserta dengan nomor urut 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi pembelajaran yang saya bawakan yaitu pengembangan media pembelajaran buku dan datar untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 4. Ini adalah salah satu inovasi pembelajaran saya. Dalam buku ini berisi ciri-ciri bangun datar, komposisi bangun datar, dan dekomposisi bangun datar. Untuk alat dan bahan, saya menggunakan aplikasi Canva, kemudian untuk mencetaknya kertas glossy fotografer ukuran A4, kemudian kertas buffalo, film meroket, kardus, double-deck, seloki bening, gunting, cutter, dan garis. Untuk cara membuatnya, saya memesan gambar pada aplikasi Canva, kemudian saya cetak dengan kertas glossy fotografer dan digital spiral, kemudian saya tambahkan film portrait pada bagian-bagian untuk membuat komposisi bangun datar dan dekomposisi bangun datar. Untuk cara penggunaan, pada lembar pertama berisi sampel buku dan pengertian bangun datar. Kemudian lembar kedua berisi keranjang segitiga dan segi empat yang di bawahnya berisi gambar serta ciri-ciri bangun datar, di mana siswa di sini dapat membedakan ciri-ciri bangun datar segitiga maupun segi empat. Kemudian yang ketiga, lembar pengertian komposisi bangun datar dan dekomposisi bangun datar, serta ada satu bentuk tangram. Yang keempat, berisi velcograph digunakan untuk membentuk komposisi bangun datar dan dekomposisi bangun datar. Di sini peserta didik dapat berkreasi dan membentuk sesuatu dengan tangram sesuai dengan keinginannya. Selain itu, berisi beberapa pertanyaan yang seperti kota dan angka. Untuk lembar kelima, berisi jawaban di mana peserta didik mencari jawaban yang benar dan memberi nomor pada kotak. Untuk mengecek jawaban yang benar, nomor dibalik kemudian dilihat warna sesuai petunjuk. Kelebihan media bangun datar, di sini media dalam bentuk buku sangat efektif dalam pembelajaran sehingga mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Kemudian menarik peserta didik karena dapat bermain sambil belajar.
Kemudian dicetak dengan kertas yang hangat sehingga warna lebih cerah dan bagus. Ini salah satu gambaran dari buku bahan dasar yang saya buat. Sekian, terima kasih. Ini bukunya, satu buku bisa dipakai untuk berapa siswa? Bisa dipakai 2 sampai 3 siswa. 2 sampai 3, maksimal 3 siswa. Kalau untuk yang belakang itu 1 siswa. Oh, yang belakang ini. Nah, itu sebagai evaluasi. Tujuan pembelajarannya apa? Untuk mengetahui ciri-ciri bangunan. Mengetahui ciri-ciri bangunan. Siswa itu ada berapa, Bu? 1 kelas 18. Berarti Ibu buat berapa buku ini? Kalau sementara ini 1. Baru 1. Kalau siswa saya 30, berarti Ibu harus bikin 10 buku. Ya, 1 buku berapa kosnya? 30 ribu. Berarti 300.000. Kalau siswa saya 30 ya, 300.000 untuk 1 materi. Ya, untuk 1 materi ini. Ini bisa nggak, Bu, dipakai untuk materi yang lainnya? Bisa? Nggak bisa. Soalnya itu 1 buku itu cuma 1 materi ciri-ciri bahan dasar. Oh, 300.000 pakai uang Ibu sendiri atau pakai dana bos, Bu? Apa duit kepala sekolah? Ini menarik ya, sebenarnya ini menarik. Ibu terinspirasi dari apa sih bikin ini? Nah, itu sebelumnya ada buku namanya Fighting Book sama Basi Book mainan anak-anak itu, terus saya gabung jadi 1. Oke. Mungkin perlu dipikirkan ya, menjawab gimana caranya supaya ekonomis. Terus kalau itu kebetulan siswanya hanya 18 ya. Kalau guru lain yang siswanya 30, itu gimana ya caranya supaya kosnya nggak terlalu banyak gitu. Secara umum ini sudah bisa mewakili tujuan pelajaran sudah oke. Hanya perlu dipikirkan di masalah kos saja. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk penampil dari peserta nomor 15. Oke, persiapan kita panggil peserta dari nomor urut 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Arianti dari SDN MI2. Di sini saya akan membahas tentang inovator yang saya bawa, yaitu energi alternatif, miniatur pembangkit listrik tenaga angin. Dengan latar belakang energi alternatif menjadi solusi penting di tengah krisis energi dan perubahan iklim. Salah satu bentuk energi alternatif adalah energi angin. Kita akan membahas tentang miniatur pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA sebagai model edukatif dan aplikatif.
tenaga angin. Yang pertama ada baling-baling atau kincir untuk menangkap angin. Yang kedua poros untuk meneruskan putaran baling-baling. Yang ketiga ada dinamo atau generator mengubah energi gerak menjadi listrik. Yang keempat ada lampu LED menampilkan hasil listrik. Kemudian rangkai atau dudukannya. Cara kerja miniatur PLTA yang pertama, angin memutar baling-baling. Angin yang bertiup mengenai baling-baling turbin menyebabkan baling-baling berputar. Yang kedua, putaran diteruskan ke generator. Yang ketiga, generator menghasilkan listrik. Yang keempat, listrik dapat disalurkan. Kelebihan miniatur PLTA. Yang pertama ramah lingkungan, yang kedua edukatif dan aplikatif, yang ketiga biaya pembuatan relatif rendah, yang keempat bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Keterbatasan miniatur PLTA, output listrik terbatas, perlu angin cukup kuat, tidak cocok untuk kebutuhan listrik secara besar. Sekian. Ibu, ini inovasinya itu di bagian mana? Kan kita tahu kalau miniatur PLTA ini sebenarnya sudah banyak ya. Apa hal berbeda yang Ibu bawa? Ini cara kerjanya, ini digerakkan, itu terus lampunya bisa nyala gitu. Kalau miniatur yang lain nggak begitu cara kerjanya. Iya, tapi lampunya cuma satu, kalau ini dibagi beberapa. Lampunya satu, kalau ini beberapa. Berarti apa? Inovasinya di mana? Cuma lampu. Oh iya. Ya sudah. Terima kasih Bu. Ada dua kipas angin hujan. Ada dua kipas angin hujan. Ya tak kira apa kembali di bawah loh. Harusnya kan bagian dari Pak Bayu dan itu, oh itu mah bagian dari prakteknya. Lanjut kesukaan nomor 17. Ganti suaranya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintara Materwati dari UPTSD Kalijodo 1 akan mengatakan tentang media pembelajaran Kota Ajaib untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pembagian bilangan dengan satu angka kelas 4 di UPT SDN Kalijodo 1. Latar belakang dari media saya, di mana proses pembelajaran yang dilakukan adalah metode ceramah. Selain itu pembelajaran hanya memanfaatkan LKS dan memberikan latihan soal kepada peserta didik sehingga mengakibatkan peserta didik masif ketika proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga saya membuat media dengan Kota Ajaib untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Fungsi dari pembelajaran Kota Ajaib adalah memudahkan guru untuk menyampaikan materi
dan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan guru dan siswa lebih termotivasi. Hasil belajarnya mencakup pemahaman konsep, penguasaan keterampilan, meningkatkan pengetahuan perkembangan, sikap dan pencapaian lainnya. Hasil inovasi yang relevan. Langsung ke inovasinya ya. Nah, ini adalah gambar pembuatan, maaf Bu, Makanya saya kira ini kenapa kok beriman, atasnya nggak ada tulisan beriman, bawahnya kok tiba-tiba ada beriman. Ini editornya siapa? beriman dan bertakwa. Sama kepala sekolahnya. tidak ada pesannya di sini. Yang lain. Tahun kemarin aku mata kuliah dulu. Ini adalah gambar pembuatan media kota ajaib, yaitu yang pertama adalah melipat kertas lipat sehingga menjadi seperti ini Bu. Kenapa Pak saya jadikan kota ajaib? Karena ini bisa membuat anak-anak untuk bermain juga, contohnya bermain balkon. Nah, karena materi saya adalah pembagian dengan bilangan satu angka yang mudah dicari, saya dari biji jagung. Nah, anak-anak bisa bermain dengan kota ajaib ini dengan cara contohnya 12 dibagi 3. Nah, kota ajaibnya ini ada 3 dan 12 biji jagung itu tadi diletakkan di rumah tersebut sehingga di dalamnya terdapat 4 biji jagung. Ini materi pembagian dengan penilaian kelas 2, kelas 4. Oh, kelas 4. Oh, gitu. Bu, ini kotaknya itu bisa diganti dengan barang lain nggak? Bisa mungkin dengan dus yang maksudnya dijadikan Harus bentuknya harus kotak ya? Kalau nggak kotak nggak boleh. Kenapa? itu kalau kami pakai gelas kecil itu juga bisa. Boleh. Tapi jenenge kalau jadi gelas ajaib ya. Oke, terima kasih. Nah, terus itu Yang mungkin ada salah kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kebul. Lanjut peserta nomor 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Nasir dari UPT IT 2023 akan mempresentasikan media pembelajaran saya yang telah saya buat, yaitu bernama MPI Teradinamika atau media pembelajaran Teradinamika Perubahan Bumi. Media ini saya buat dari aplikasi Geriani berintegrasikan dengan aplikasi Canva, Google, YouTube, Quizzes, serta materi dari LKS. Baik, silahkan dilanjutkan Pak. Nah, ini pokok bahasan yang akan saya bawa ada 4. Nomor 1 yaitu pendahuluan.
Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang dan tujuan inovasi pembelajaran yang saya buat, yaitu latar belakang ide dasar khususnya inovasi pembelajaran yang saya Skip langsung inovasi. langsung saja karya inovasi pembelajaran. Baik, karya inovasi pembelajaran saya yang berupa MPI Teradinamika ini saya buat berdasarkan alat dan bahan yang digunakan membuat media, yaitu meliputi laptop, aplikasi Geniali, aplikasi Canva, YouTube, Google, LKS yang berisi dari materi tersebut. Strukturnya yaitu mencakup tentang kompetensi di dalam media saya ini nanti berisi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 2 berisi motivasi nanti saya buka dengan kalimat inspiratif dan membangun. Kemudian ada SBK-nya juga yang berisi tentang lagu atau bernyanyi tentang banjir. Yang selanjutnya ada video edukasi atau video pembelajaran mengenai materi perubahan bumi atau bencana alam. Selanjutnya ada evaluasi, ada materi ini nanti berisi tentang pendahuluan, kemudian pengertian, terus kemudian macam-macam dari perubahan bumi atau bencana alam, kemudian dampak serta cara menghadapinya. Kemudian yang terakhir dari media saya ini nanti ada evaluasi yang berbasis puisi. Nah, ini proses rancangannya saya buat mulai dari membuat desain grafik, desain tulisan, ornamen, terus elemen, serta tombol itu dari aplikasi Canva. Kemudian saya membuat desain slide dan aplikasi tersebut di aplikasi Geniali. Kemudian nomor 3 yaitu menginput link video saya ambilkan dari YouTube, input foto saya ambilkan dari Google, dan input soal kuisis dari kuisis. Nah, ini penerapannya Bapak Ibu bisa dilihat penerapannya yaitu menggunakan HP maupun laptop maupun Chromebook bisa. Guru memberikan link aplikasi media pembelajarannya kepada siswa, kemudian siswa mengakses link tersebut dan menggunakannya. Nah, ini tampilan media-medianya mulai dari pembuatan serta bentuk dan isinya. Selanjutnya adalah yang ketiga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari media interaktif yang saya buat ini yang pertama yaitu keunikannya terletak pada perpaduan elemen multimedia yang mampu mencakup seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, motivasi, icebreaking, teks materi, video pembelajaran, kuis, penilaian, evaluasi, serta terakhir refleksi. Yang kedua, pembuatan yang mudah dan bisa dilakukan oleh guru. Kemudian penerapannya yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa serta efisien dalam waktu dan tempat serta biaya. Kemudian peserta didik dapat mendapatkan pengalaman baru dengan menggunakan media teknologi, media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini kekurangannya cuma satu Bapak Ibu, yaitu untuk sementara ini media yang saya buat berupa MPI Teradinamika ini belum bisa diakses secara offline, jadi harus online. Selanjutnya, yaitu rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama mengevaluasi hasil dari penggunaan karya inovasi media pembelajaran Teradinamika, kemudian memperbaiki dan mengembangkan karya inovasi, terus mempublikasikan kepada kepala sekolah serta bapak ibu guru. Kemudian media pembelajaran berbasis teknologi efektif ini saya buat dalam jumlah yang lebih banyak dan mencakup materi-materi yang lain. Next. Nah, ini hasil implementasi atau penerapan yang sudah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama itu pembelajaran tanpa menggunakan media. Anak-anak ada yang tingkat kecerdasannya itu sudah bagus tanpa menggunakan media tersebut. Saya lakukan tes itu cuma satu.
Kemudian yang lain itu nilainya masih di bawah. Setelah saya menggunakan media tersebut, dari anak-anak yang belum bisa tadi atau nilainya masih rendah, masih di bawah, itu mendapatkan kenaikan nilai, jadi mendapatkan kenaikan hasil nilai. Next. Next. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi juga ada itu. Oke, bisa. Baik, terima kasih untuk yang bisa saya sampaikan. Pak, kuisnya belum bisa diakses ya? Bisa, Bu. Pakai kuis ya? Linknya itu. Dan Lanjutkan. di dalam pembelajaran saya ini, nanti di media saya ini, itu kan nanti ada di dalam pilihan materi. Nah, di dalam pilihan materi nanti ada pendahuluan, kemudian menjelaskan macam-macam perubahan alam atau bencana alam. Nah, di situ nanti ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, terus tsunami dan lain-lain. Nah, setiap materi itu nanti ada soal atau asesmen formatif. Jadi setelah anak-anak membaca dan melihat video itu nanti langsung ada asesmen formatif yang bisa langsung dikerjakan di aplikasi tersebut. Nah, di situ juga kelebihan dari aplikasi yang saya buat ini, media yang saya buat ini bisa diterapkan dalam beberapa pertemuan. Jadi tidak hanya satu pertemuan. Nah, nanti akan dibagi satu bab. Jadi isi dari media pembelajaran interaktif saya ini mencakup satu bab, yaitu bab perubahan bumi. Ya, terima kasih. Setelah melihat video, anak akan muncul. Ya, ini nanti kan di sini Bu ya. Nanti bisa dilihat ini kan dampak dari bencana alam, kemudian Berarti bukan yang di menu video yang awal itu bukan ya? kan itu Itu materi ya? ya itu video. Apa bedanya video yang di awal dengan video yang di bawah? Nah, video yang di awal itu adalah gambaran secara umum bagaimana yang dimaksud dengan bencana alam atau perubahan alam. Nah, video yang ada di dalam materi secara perinci saya kasih video tentang banjir, tentang nanti ada materi tentang video tanah longsor, tsunami, terus gunung meletus dan yang lain-lain. Bisa dikatakan. Ya. Pak, kenapa memilih Genially sebagai aplikasi yang mengembangkan inovasi Bapak pada hubungannya dengan materi itu apa? Kenapa materi itu kok disandingkan dengan Genially, kok bukan dengan yang lain? Aplikasi Genially ini banyak kelebihannya Bu. Pembuatannya mudah, terus fiturnya itu banyak Bu. Terus pembuatan seperti tadi tombol terus itu pembuatannya cepat daripada yang saya lakukan di Canva atau di yang lain. Gitu, Bu. Berarti kalau dia tidak pakai Genially itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Iya. Hanya panjenengan saja ketika membuatnya proses memproduksinya yang agak terhambat gitu kalau tidak pakai Genially. Ya. Di Genially ini juga disediakan kuis dan permainan yang jumlahnya lebih banyak dari yang lain. Oke. Pak, ini sebenarnya kan sudah banyak yang pakai Genially Ya. pada berbagai materi yang lain. Ya. Terus hal berbeda apa yang panjenengan? Materi dalam aplikasi saya Bu, yaitu tentang perubahan bumi atau teradinamika ini. Saya namakan media saya ini teradinamika atau perubahan bumi. Oh, bukan. Maksud saya kalau materi kan misalkan jenengan pakai teradinamika, terus saya pakai materi memasak gitu ya. Itu kan sudah beda, tapi kan bukan inovasi itu. Hanya Ya. mengganti konten materi saja. Tapi sesuatu yang benar-benar baru yang panjenengan hasilkan dan ditempelkan di sini apa? Pencakupan dari seluruh proses pembelajaran, dari pendahuluan, kemudian ada motivasinya, terus di situ juga ada ice breaking, kemudian ke materi pembelajaran serta evaluasi dari kuis sendiri.
materi yang lain juga seperti itu. Ada video, ada materi, ada kuis. Iya. Yang paling berbeda dari punya jenengan apa? Saya bisa tahu loh, jenengan kok nggak Iya. bisa tahu. Apa? Isinya. Si opo? Terima Pak. Nyuwun bantuan. Ya, struktur isinya yang saya buat itu kan ada teman saya mungkin ya maaf ya ada yang membuat juga dari sini ahli, tapi itu hanya dibuat game saja atau permainan tanya jawab. Ada juga yang buat itu hanya berbentuk tulisan-tulisan materi saja tanpa ada mungkin deskripsi, video pembelajaran, asesmen formatif semacam itu. Jadi saya buat ini yang sudah kita lengkap dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun peserta didik asal online dulu. Oke, pertimbangannya gelap. Pesan saya, pahami dengan betul inovasi yang akan jenengan buat, ya. Harusnya jenengan yang membuat, jenengan yang paling paham. Jangan sampai orang lain yang justru bisa memahami kamu. Kamu harus bisa memahami dirimu sendiri. Itu aja, oke? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan yang luar biasa dari peserta didik nomor urut 01. Nomor pesertanya bisa dikembalikan ke panitia. Baik, mari kita sambut penampilan peserta didik nomor urut 14. Bagaimana bisa memahami istri saja tidak punya gimana? Belum punya Baik, istri. masih mempersiapkan diri. Ingat hari ini harus bisa memahami orang lain. Dan Maka belum bisa, belum punya istri. Jadi kondusif untuk mungkin volume di ruangan ini masih bisa terdengar dengan jelas. Baik, sambil menikmati rintik-rintik bunyi hujan. Baik, ini masih banyak sekali peserta yang belum tampil ya. Tak usah khawatir, semua akan mendapat jatah untuk berpresentasi dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tidak usah khawatir ya. Kita tetap akan memanggil dan memberikan waktu. Baik, kita beri tepuk tangan peserta dengan nomor urut 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu yang ada di ruang ini. Saya Siswi Nur Aini dari UPT SD Negeri Terigu akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu tentang penggunaan game Let's Get Smart dalam pembelajaran matematika kelas 5. Baik, yang melatar belakangi saya untuk membuat inovasi pembelajaran ini adalah Nomornya di bawah nggak? gimana? Di bawah nggak medianya? Nggak di bawah. Lanjut langsung ke inovasi. Jadi setelah saya setahun ini, saya hampir sekali ini saya mengajar di kelas 5, saya melihat bahwa mereka itu suka pembelajaran yang banyak diskusinya. Mereka sering bertanya, kemudian juga mereka senang kalau saya buatkan permainan dalam proses pembelajarannya. Nah, baik, ini inovasi pembelajaran saya. Nah, inovasi pembelajaran yang saya buat ini adalah game yang dilakukan secara manual. Jadi permainan ini dilakukan anak-anak langsung pada saat
pembelajaran. Game ini saya dapat inspirasi dari permainan Monopoly. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya juga sudah sangat familiar dengan permainan itu. Nah, perbedaan inovasi yang saya buat dengan inovasi yang sebelumnya adalah permainan ini dapat digunakan di semua mata pelajaran dan di semua jenjang kelas. Karena di sini saya membuat secara universal, tidak ada materi khusus yang masuk pada papan monopoli saya ini. Nah, kemudian untuk nama Let's Get Smart saya ambil dari permainan monopoli online dari Line, yaitu Let's Get Rich, dan saya ganti menjadi Let's Get Smart. Kemudian dalam permainan ini sama ya seperti monopoli, ada petak-petaknya. Nah, di sini yang pertama ada papan C, change. Nah, di sini nanti anak-anak ketika di peta yang ini sebelah sini, nah ini. Jadi nanti anak-anak akan mulai dari sini, mana monopoli ya di start, kemudian nanti akan ada papan, akan ada dadu. Nah, di dadunya nanti ketika dia muncul titik-titiknya itu, nanti dia akan jalan dari sini. Ketika dia berhenti di Q3 ini ya, nah itu nanti dia akan mengambil kartu yang ada di Q. Nah, Q ini adalah question. Nah, question ini nanti akan berisi pertanyaan-pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang diambil pada saat itu. Ketika saya menggunakan permainan ini, saya menggunakan materi sudut. Nah, kemudian ketika anak-anak itu berhenti di papan yang merah, di papan C, itu nanti akan mendapatkan kartu change atau kesempatan. Nah, kesempatan ini isinya adalah materi pembelajarannya. Jadi, selain anak-anak itu akan mendapatkan soal, mereka juga akan mendapatkan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kotak change yang beda ya, bukan change yang ada gambarnya ini. Nah, di situ nanti akan ada pertanyaan. Dan seperti permainan monopoli lainnya, kita di sini juga menggunakan uang mainan. Jadi di setiap change ini nanti yang warna oranye ini, nah itu nanti akan ada bonus ketika dia bisa mengerjakan soal yang ada di kartu tersebut. Gitu. Nah, let's see the details. Nah, di sini salah. Nah, ini untuk detailnya tadi. Di sini juga sama ada papan, ada kotak penjaranya. Nanti kalau pemainnya itu berarti selanjutnya tidak bisa melakukan permainan. Nah, ini untuk komponen gamenya. Ini tadi kartu change yang warna orange. Jadi di sini ketika peserta desain bisa mengerjakan, dia akan mendapatkan bonus uang, kemudian uang mainan G, kemudian kalau dia tidak bisa menjawab nanti akan mendapatkan benda seperti ini contohnya. Kemudian ini untuk selanjutnya seperti permainan monopoli lainnya. Jadi setiap petak papan monopolinya itu ada hak miliknya. Jadi bisa dibeli oleh peserta didik. Nah, di sini seperti pada permainan monopoli, ketika ada pemain lain yang menduduki kotak tersebut akan ada harga sewanya. Nah, tapi nanti peserta didik ketika dia bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada kotak tadi, karena kan ketika dia masuk di papan Q maupun C nanti kan dia akan mendapatkan soal. Nah, ketika dia bisa mengerjakan soalnya, dia akan mendapatkan diskon sewa seperti itu. Oke, berikut ini details dari papan mainannya. Dan ini adalah kartu Q dan C tadi ketika peserta didik berhenti di petak-petak. Ini adalah baik yang merah ini adalah kartu
change, dan yang unik ini adalah kartu question. Nah, nanti kartu change ini yang merah itu bisa disimpan karena sewaktu-waktu dia mendapatkan pertanyaan dari ini itu bisa dapat dari materi yang ini, seperti itu. Baik, jadi inovasi yang saya buat ini selain anak-anak bermain, nantinya anak-anak juga akan mendapatkan pembelajaran pada proses permainannya. Karena di sini selain terdapat pertanyaan-pertanyaan juga terdapat materi yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Sekian, presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, Bu, kelemahan inovasi Ibu ada pada bagian apa, Bu? Ya, untuk kelemahannya mungkin nanti di bagian kemarin itu pas saya kerjakan itu saya lakukan gitu itu saat mengatur anak-anak Bu, karena kan anak-anak itu biasanya kalau main itu kurang kondusif gitu ya, jadi gurunya itu harus lebih tegas lagi supaya bisa kondusif saat bermainnya itu gitu. Itu kelemahan inovasi atau kelemahan manajemen kelas? Nah, kalau yang fokus ke inovasinya apa kelemahannya? Mungkin kelemahannya nanti ketika peserta kan itu kan dibagi kelompok dulu saat bermain. Nah itu nanti kan kartu change-nya itu kan berarti yang dapat ada, dan isi kartu change itu macam-macam Bu. Jadi misal kalau materi sudut mungkin ada cara membaca sudut. Kalau itu macam-macam sudut. Kan nanti mungkin beberapa peserta juga itu ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Nah itu mungkin nanti untuk bicara tindak lanjutnya mungkin bisa ada apa ya, kayak kalau yang punya kelompok A misalnya itu kelompok B menjelas supaya materinya itu tersampaikan di semua peserta. Ini kalau dari inovasi pembelajaran. Terima kasih. Ini pesan saja ya untuk Ibu dan semua peserta utamanya. Ini permainannya kan diadopsi dari permainan monopoli, betul ya? Nah kita tahu permainan monopoli itu bukan berasal dari Indonesia asli. Kemudian kita juga harus waspada terhadap inovasi yang diadaptasi dari permainan, tetapi memiliki sisi-sisi kurang edukatif, baik dari istilah maupun dari tata cara permainan. Contohnya kalau istilah adalah di penjara, kemudian bayar denda dan lain sebagainya. Walaupun ini adalah permainan, tapi ketika permainan ini sudah ditarik ke bidang pendidikan, maka ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kemudian kalau memang itu bisa diadaptasi, tapi kalau tidak dihilangkan. Gitu ya Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya ganti setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan dari peserta dengan nomor urut 14. Baik, sebelum kita ke peserta nomor urut sebentar dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf sedikit informasi bagi yang merasa melakukan COD dengan pedagang yang berada di depan SDN 05. Sekarang ditunggu di depan SDN 05 karena beliaunya mengatakan ada yang memesan atau COD barang dagangannya di lingkungan Korwil sini. Mohon untuk segera menghampiri ibu atau beliau yang ada di sebelah depannya UPPS Negeri 05. Terima kasih. Baik, monggo untuk berikutnya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah peserta dengan nomor urut 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Kaligrajah akan mempresentasikan tentang
akan mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran matematika SD dengan media bangun ruang bus SD Kaligranding Medan. Semakin banyak guru berprestasi. Latar belakang dari inovasi itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan Inovasinya boleh ya? nggak usah pakai latar belakang, tujuan. Pegang. Saya lupa deh. Langsung ke ininya, ke inovasinya. Baru pertama kali tampil, jadi agak grogi. Di situ media pembelajaran yaitu tentang media bangun ruang bus, alat dan bahannya, gunting, lem, penggaris, kardus bekas, kertas origami dan spidol. Cara membuat media bangun ruang bus yaitu menyiapkan alat bahan pembuatan media bangun ruang bus, membuat desain bangun ruang kubus dan menggunting hasil desain yang sudah pada kertas kubus sebelumnya. Setelah itu ditempelkan kertas origami pada setiap sisi kertas kardus. Setelah itu kardus yang sudah digunting, media bangun ruang siap digunakan. Itu saja Bu, maaf saya sederhana saja. Soalnya baru pertama kali saya Ibu mau ada pertanyaan kok enggak? terserah. Nggak apa-apa Bu, nanti saya jawab lukisannya. Gak apa-apa ya? Baik, Ibu pakai kubus dengan kertas kardus sama kertas lipat ya? Ya, origami. Apa ada teknik pembuatan khusus yang beda dengan teknik pembuatan kubus yang sudah ada sebelumnya? Itu setelah membuat kerangka dulu biasanya. Kerangka, terus anak-anak disuruh menggunting sesuai dengan kerangkanya. Karena anak-anak di kelas 6 itu susah kalau kubus itu mencari volume kubus itu gimana. Makanya saya membuat begini supaya anak-anak itu bisa mengerjakan misalnya mencari volume kubus. Jadi sisi kali sisi gitu. Kalau dengan teori itu biasanya anak-anak itu sulit. Tapi kalau dengan cara media begini jadi tahu sisinya itu ini sisinya berapa gitu. Inovasinya pada bagian teknik pembuatan. Ya sederhana itu aja Bu. Inovasinya ada pada kesederhanaannya ya. Ya. Sudah, terima kasih. Ya, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta nomor 20. Oke, yang penting sederhana dan berani tampil yang paling penting. Baik, selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor urut 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aslama dari IPT SD Negeri 2. Di sini saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran saya tentang media pembelajaran roda putar penjumlahan. Pengembangan media roda putar untuk meningkatkan hasil belajar soal cerita penjumlahan siswa kelas 1 UPT SD Negeri 2.
Media roda putar penjumlahan adalah alat peraga yang berupa kardus bekas yang dibentuk melikas seperti roda. Adapun alat darbanya Boleh lihat medianya nggak Bu? Medianya? Ya, seperti ini. Sambil Ibu menjelaskan ya. alat dan bahannya satu yaitu laptop 2 meter, 3 kertas paper ukuran A4, yang keempat paper clip, 5 kardus, 6 spidol, 7 lem, 8 kartel, 9 gunting, 10 double tip, 11 penggaris, 12 kertas. Adapun proses pembuatannya yaitu yang pertama buat desain gambar, bisa menggunakan Word atau Canva. Yang kedua cetak gambar menggunakan kertas A4 ukuran 4. Yang ketiga gunting gambar pola desain dan gunting kardus sesuai dengan gambar, tempel pada kardus. Yang keempat tempel pola pada kardus persegi panjang. Yang kelima buat persegi panjang kecil, buat bagian tengah, potong menggunakan cutter yang digunakan untuk menyamakan hasilnya. Yang keenam, setelah jadi gunakan paper clip untuk menjepit pola hitungan agar dapat dibuka. Yang ketujuh, hiasi bingkai agar kelihatan menarik. Adapun cara penggunaan roda putar, yang pertama yaitu guru memberikan lembar soal cerita kepada siswa. Setelah itu siswa mengidentifikasi 2 angka utama yang perlu dijumlahkan dalam soal cerita tersebut. Yang ketiga, siswa dapat memutar roda untuk menuliskan penulisan kalimat matematikanya. Yang keempat, siswa memutar roda berikutnya untuk menentukan hasil dengan menyamakan kalimat matematikanya dan hasilnya pada kotak persegi yang ada di antara roda putar. Roda putar penjumlahan merupakan media pembelajaran yang visual dan interaktif. Media putar menyajikan konsep penjumlahan secara visual dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung, memutar bagian-bagian media dan melihat perubahan angka secara fisik, membantu mereka membangun pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana angka-angka digabungkan. Yang kedua, fleksibilitas penggunaan. Media putar dapat digunakan untuk berbagai tingkat pemahaman dan berbagai jenis latihan penjumlahan, mulai dari penjumlahan sederhana hingga melibatkan bilangan yang lebih besar. Yang ketiga, membuat penjumlahan menyenangkan. Penggunaan roda putar dapat mengubah latihan penjumlahan menjadi sebuah permainan. Hal ini mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Sekian, terima kasih. Ini kelas berapa Bu? Kelas 1. Oh, kelas 1. Oke, Bu, kalau nggak pakai ini, kira-kira itu masih tetap bisa mengajarkan anak tentang penjumlahan atau tidak? Pakai apa? Mungkin kayak benda-benda seperti kelereng atau apa. Oh, pakai benda nyata ya, seperti kelereng dan sebagainya gitu ya. Kalau tidak pakai benda nyata, pakai simbol matematika, tapi bukan pakai roda lingkaran. Ini kan simbol ya, pakai kan simbol. Tapi nggak pakai roda lingkaran ini bisa nggak? Bisa. Kita nggak? Bisa mungkin dengan menggunakan Oke, misalnya saya cuma pakai kertas Bu, kertas hitam warna-warni, saya kasih tulisan 6 tambah 2, 7 tambah 4 dan seterusnya. Terus yang sebelah sini itu adalah hasilnya ini juga pakai kertas warna-warni 16, 15, 8. Setelah itu anak-anak mencocokkan kayak gitu, bisa? Bisa ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Penampilan yang sangat luar biasa dari peserta dengan nomor urut 22 dengan mic-nya membawa. Baik, selanjutnya siapa untuk peserta berikutnya? Kita sambut peserta dengan nomor urut 23.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari UPT SD Negeri Wonoteto 4. Saya akan mempresentasikan inovasi pembelajaran saya yang berjudul penerapan media pembelajaran board game, maju terus pantang mundur, dan EducaPlay pada materi penjumlahan dan pengurangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2. Latar belakangnya seperti saja. Nah, di sini latar belakangnya itu kan guru perlu mewujudkan suasana yang menyenangkan selama pembelajaran berlangsung dan berkaitan dengan pemecahan masalah yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari masalah itu saya membuat inovasi berupa media board game, maju terus pantang mundur seperti yang ada di depan ini, dan juga EducaPlay, yaitu permainan yang secara online. Itu nanti akan saya gunakan untuk evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran. Tujuan dari inovasi saya yaitu untuk mengetahui penerapan media pembelajaran board game, maju terus pantang mundur, dan EducaPlay pada materi penjumlahan dan pengurangan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 2. Desain inovasi saya, produk inovasi yang dikembangkan yaitu media pembelajaran board games, maju terus pantang mundur, dan EducaPlay yang menarik bagi siswa. Inspirasi dari media saya yaitu permainan monopoli untuk media board gamesnya, kemudian game online untuk media EducaPlay. Hal baru yang saya buat atau yang saya tampilkan yaitu produk ini belum banyak digunakan. Kemudian media ini juga belum pernah digunakan sebagai media pembelajaran di UPT SD Negeri Wonoteto 4. Produk inovasi saya yang pertama yaitu board gamesnya, dia penggunaannya seperti permainan monopoli tetapi versi yang lebih mudah, yaitu nanti satu kelas dibuat menjadi beberapa kelompok. Kemarin satu kelompok saya buat 3 siswa, jadi nanti setiap siswa akan memilih icon atau orang-orangan sesuai keinginannya. Dia akan bermain seperti permainan monopoli dengan cara yaitu pertama menentukan dulu siapa yang akan bermain, misal yang dengan sweet, kemudian dia melempar dadu. Apabila mendapatkan dadu muncul angka, dia maju sesuai angka yang muncul pada dadu. Nah, saat berhenti di angka tersebut, dia akan mengambil kartu yang sudah saya sediakan. Di dalam kartu itu ada soal, penjumlahan atau pengurangan, ada juga keuntungan, dan ada juga jebakan. Jebakannya nanti berupa bisa mundur berapa langkah ke belakang. Untuk keuntungannya, dia bisa memperoleh keuntungan maju tanpa harus menjawab pertanyaan. Kemudian untuk mengetahui apakah siswa itu benar atau tidak dalam menjawab soal-soal yang ada pada kartu, di akhir permainan atau pembelajaran setiap kelompok tampil ke depan menyampaikan hasil dari jawaban saat bermain. Nanti sebagai guru mengoreksi apakah jawabannya benar atau salah. Kalau sudah semua tampil ke depan, anak-anak akan saya beri evaluasi berupa game online yaitu EducaPlay. Seperti yang ada di layar, anak-anak bermain menggunakan link EducaPlay yang sudah saya buat. Permainannya cukup mudah, nanti anak saya bagikan link, mereka masuk, kemudian mengisi nama, kemudian klik start. Setelah itu akan muncul pertanyaan, dan juga jawaban. Mereka tinggal menekan jawaban sesuai yang sudah dia kerjakan di bukunya. Nanti nilainya akan otomatis keluar. Sekian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hal baru apa yang Ibu adopsi di permainan ini? Kalau hal baru yang saya adopsi yaitu algoritmanya itu kalau di kelas saya itu kan anak-anak
jarang ya Bu bermain, maksudnya seperti ini, melakukan permainan seperti ini. Permainan yang hal baru yang saya buat yaitu mereka bisa mengalami pengalaman bermain monopoli yang sekarang itu kan sudah jarang, atau board game. Kalau full monopoli untuk anak kelas 2 itu kan masih kesusahan untuk memahami alur permainannya. Jadi saya ringkas permainannya itu menjadi lebih gampang, hanya ibaratnya berjalan seperti ular tangga, tetapi setiap kotaknya itu dia dapat pengalaman sendiri Bu. Jadi saat keseruan bersama, tetapi juga bisa melatih keterampilan dia untuk mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan. Oke, berarti apa? Yang berbeda apa? Pengalamannya Bu, maksudnya siswa itu bisa mengalami hal baru dengan menggunakan media ini. Metode permainannya? Mainannya seperti monopoli. Menurut saya ada pembaruan atau tidak? Kalau dibandingkan monopoli justru lebih saya ringkas Bu. Jadi mungkin itu yang baru, tetapi juga bukan hal yang sangat baru, hanya saya modifikasi sedikit seperti itu. Kelemahannya apa Pak? Kalau kelemahannya sebenarnya yang paling menonjol dari media saya itu kalau menurut saya ukuran media saya, menurut saya masih kurang besar kalau dibandingkan dengan orang-orangnya. Nanti kalau dia berjalan di kotaknya terus berhenti bersamaan pada satu kotak, itu kemungkinan akan keluar dari gambar kotak itu Bu. Sudah pernah diuji cobakan atau belum? Sudah. Dan sudah terjadi kelemahan itu sudah kelihatan dari awal. Iya. Nah, dibawa ke sini kok nggak diperbarui? Kan sudah pernah coba. Tentunya memang iya, terus desainnya ini kan kebetulan saya buatnya hanya ukuran A3. Kalau harus dipercetakan banner ini kan harus saya modifikasi. Oke, berarti bukan alasan gitu ya? Kan sebenarnya. Oke, terima kasih. Dari operasi yang meriah angkat kita dengan nomor urut 23. Baik Bapak Ibu yang kami hormati peserta ALC yang berbahagia, tinggal kita di saat Isoma yang akan kita mulai sekarang menunjukkan waktu pukul 12.30 dan akan kita akhiri di pukul 13 tepat. Nanti kita akan mulai ya, tanpa harus menunggu peserta yang lain. Nanti akan kita mulai. Terima kasih, dipersilakan untuk semua peserta untuk mengikuti Isoma.
Halo.